Bapa kami yang di surga, sukacita kembali kami mau membaca Alkitab di siang hari ini. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami firman ini. Terima kasih Bapa, haleluya, kami sambut dengan sukacita, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Ulangan 22 ayat 13 hingga dengan ayat ke-30 dengan parikop hukum perkawinan. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua di kota, di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak dan berikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap jadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jika di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang dapat menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Ngeri ya saudara-saudara, hal-hal seperti ini terjadi dan banyak terjadi di belahan dunia manapun, di belahan bumi, negara manapun ya. Jadi aduh, miris ya saudara-saudara jika tidak dapat menjaga diri. Apalagi seperti kejadian 7 Oktober itu yang memperkosa orang Israel itu, para teroris itu ya saudara-saudara, itu sangat mengerikan. Karena Tuhan murka pada kejahatan. Jangan memperkosa orang kalau itu bukan hak Anda, karena seorang yang suci itu harusnya dijaga, dilindungi. Tapi bertobatlah semua supaya kita mendapat kebaikan di hadapan Tuhan. Sucikan hati dan jiwa kami selalu ya Bapa. Apa yang kami dengar dan baca juga menjadi peringatan, karena pada hari-hari ini masih banyak sekali terjadi pelecehan, pemerkosaan, dan macam-macam pembunuhan yang diakibatkan karena nafsu manusia yang tidak bisa dikendalikan. Tolong ya Tuhan, tahirkan kami untuk kami melekat kepadamu, menjauhkan dosa-dosa percabulan ini dari kami, perzinahan ini dari kami. Kami memang sama mempunyai masa lalu yang pahit, yang mengerikan, yang mungkin banyak dialami semua manusia di dunia ini. Dan apa yang kami dengar dan baca ini akan menjadi peringatan bagi setiap kami untuk jangan
sampai jatuh ke dalam dosa ini, dosa perzinahan, percabulan, pemerkosaan, dan hal-hal yang buruk. Karena semakin kami tua dan dewasa, semakin kami mengerti proses Tuhan untuk kami jangan lagi tercebur ke lubang yang sama, ke kubangan yang sama, supaya kami layak di hadapan-Mu dan ditahirkan setiap hari untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah orang-orang yang masih suci dan bersih dijaga oleh Tuhan, jangan sampai mereka jatuh. Karena semua umat manusia, banyak hal yang terjadi yang tidak bisa kita prediksi, atau bisa saja itu kejahatan datang dari luar dan terjadi di mana saja. Lindungilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dan orang-orang benar, orang-orang yang hidupnya kudus dan suci, untuk melindungi diri dari kejahatan percabulan ini ataupun perzinahan yang dilakukan orang-orang yang matanya penuh dengan nafsu kejahatan dan selalu memandang orang lain dengan zina selalu, dan buka mata hati mereka untuk melihat api neraka ataupun dosa-dosa mereka, karena taburan dan tuaian itu tidak akan pernah jatuh kepada orang lain, tetapi kepada orang yang melakukannya. Terima kasih Bapa, kuasai kami sepenuhnya dari seluruh bangsa di dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami selalu. Amin. Selamat siang, demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan sampai tidak bisa mengendalikan diri saudara-saudara. Belajarlah untuk hidup dalam kekudusan, karena akhir-akhir ini kita banyak melihat kejadian yang luar biasa di mana orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi jika bisa, carilah kegiatan yang positif. Jangan mikirkan nafsu melulu. God bless you all.